Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kesayangan ibu. Masih semangat ya semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, Cahayaku, subtema 1, Cahaya di sekitarku, pembelajaran pertama. Hari ini kita akan membahas sifat-sifat cahaya, hikmah keberadaan cahaya, tradisi 7 likur yang memanfaatkan cahaya di Pontianak, hingga pemanfaatan cahaya ke dalam teknologi kompor tenaga surya, dan segi banyak. Baiklah, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa itu ya? Ya, gambar seorang ibu yang sedang menjemur pakaian dan ayah yang sedang berolahraga. Setiap hari kita merasakan manfaat dari cahaya. Di tempat yang terang, kita dapat melihat benda-benda di sekitar dengan jelas. Dan sebaliknya, di tempat yang gelap, kita tidak dapat melihat benda yang ada di sekitar kita. Nah, apa sih cahaya itu? Cahaya adalah salah satu bentuk energi yang dapat kita lihat menggunakan mata telanjang. Cahaya dapat memiliki sumber, yakni yang memancarkan cahaya. Contoh sumber cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Lalu ada senter, api, dan lampu. Pancaran cahaya dari matahari yang jaraknya sangat jauh itu merupakan kekuasaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat tentang cahaya. Salah satunya yaitu surat An-Nur ayat 35 yang menjelaskan bahwa Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ada juga surah Asy-Syams ayat 1 yaitu berbunyi wasyamsi waduhaha. Artinya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Makna dari surah itu ialah matahari yang bersinar pada pagi hari. Seperti gambar yang tadi kita lihat ketika ibu menjemur pakaian dan ayah yang sedang berolahraga. Nah, cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya memiliki beberapa sifat. Apa aja sifat-sifat itu? Yang pertama, cahaya merambat lurus. Terjadi apabila suatu cahaya merambat melalui suatu medium perantara. Contohnya, senter yang menyala di tempat yang gelap. Kemudian, cahaya dari senter tersebut akan terlihat lurus ketika kita melihatnya dari samping. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, sifat cahaya merambat lurus dapat kita lihat ketika sinar matahari yang masuk melewati jendela rumah. Yuk kita buktikan. Pembuktian sifat cahaya yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Pertama, kita arahkan senter ke lubang yang sudah kertas yang sudah dilubangi. Nah, maka kita akan melihat, ya ini dia. Cahaya dapat menembus, dapat merambat lurus. Nah, ketika cahayanya tidak lurus, lubangnya kita arahkan tidak lurus, maka tidak akan tampak cahaya. Tapi kalau kita lurus, maka akan tampak cahaya. Yang kedua, yaitu cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang bisa ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening yaitu plastik, gelas kaca, mika, air putih. Nah, di
dalam kehidupan sehari-hari, cahaya menembus benda bening dapat kita lihat ketika kita meminum air putih dari gelas kaca bening. Nah, kita akan tetap melihat cahaya. Nah, yuk kita buktikan. Pembuktian sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat merambat. Yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kita letakkan plastiknya di sini, kita arahkan senternya. Nah, kita lihat bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, ada cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan cahaya teratur terjadi apabila sinar yang datang mengenai permukaan yang rata, licin, atau halus, sehingga sinar yang dipantulkan akan terarah dan teratur. Sedangkan pemantulan baur terjadi apabila sinar cahaya yang datang mengenai permukaan yang tidak rata, sehingga pemantulan sinar akan menjadi tidak terarah. Contoh pemantulan teratur dalam kehidupan kita sehari-hari ialah saat kita bercermin. Yuk kita buktikan pembuktian sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, kaca dan senter. Kita arahkan senter ke kaca. Nah, coba lihat dinding-dinding. Cahaya jadi terarah ke dinding karena ada apa? Ya, ada pemantulan. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Apabila cahaya melewati dua medium perantara yang berbeda kerapatannya, maka cahaya dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya inilah yang kita kenal sebagai peristiwa pembiasan cahaya. Contohnya ketika sebuah pensil kita masukkan ke gelas yang berisi air, maka pensil itu akan tampak seperti bengkok. Karena kita tahu kerapatan di atas air dan di dalam permukaan air berbeda, sehingga cahaya tersebut dibiaskan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah saat kita melihat ikan di akuarium yang terlihat lebih besar daripada ukuran aslinya. Yuk kita coba. Pembuktian sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Yaitu kita siapkan gelas yang berisi air, kemudian pulpen atau pensil kita masukkan. Nah, apa yang terlihat? Pulpennya kayak patah. Ini disebabkan oleh kerapatan yang ada di atas permukaan air dan di dalam permukaan air itu berbeda, sehingga pulpen yang di bawah tampak lebih besar daripada di permukaan atas. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya diuraikan. Cahaya terdiri dari berbagai warna atau disebut dengan sifat cahaya dispersi. Dispersi, apalagi itu? Dispersi adalah sebuah peristiwa terurainya cahaya putih atau disebut dengan polikromatik menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu atau disebut dengan monokromatik. Sehingga pelangi ini akan dihasilkan oleh adanya peristiwa dispersi. Cahaya matahari yang bersifat polikromatik atau berwarna putih ini dibiaskan oleh tetesan air hujan yang ada di atmosfer, sehingga warna putih atau polikromatik dari cahaya matahari akan terurai menjadi warna merah, jingga, kuning,
hijau, biru, dan ungu atau disebut dengan monokromatik. Warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu itu nantinya akan memantul di belakang tetesan air hujan yang membentuk sipersis sehingga membentuk apa? Iya, pelangi. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat merasakan sifat cahaya dapat diuraikan ketika melihat pelangi. Nah, kita nyanyi dulu yuk, sama-sama. Lagu tentang sifat-sifat cahaya. Yuk, kita mulai. Cahaya-cahaya, alangkah indahmu, kau jadi penerang di dalam hidupku. Kau merambat lurus, dapat dipantulkan. Cahaya-cahaya kami butuhkan. Satu kali lagi ya. Cahaya-cahaya, alangkah indahmu, kau jadi penerang di dalam hidupku. Kau menembus benda, dapat dibiaskan. Cahaya-cahaya kami butuhkan. Nah, lebih semangat ya. Oke, cahaya lampu yang kita gunakan sebagai penerang dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata menjadi salah satu tradisi masyarakat Melayu loh. Salah satunya tradisi 7 likur. Yuk kita baca teks bersama. Setiap memasuki bulan suci Ramadan, banyak tradisi yang dilakukan masyarakat Melayu dalam rangka menyambut dan memeriahkan bulan suci Ramadan. Sebagai tanda syukur dan bergembira atas datangnya bulan penuh berkah. Ada cara menyambutnya dengan ramai-ramai pergi ke sungai lalu terjun. Ada juga dengan berbondong-bondong membeli limau atau jeruk lalu diguyurkan ke seluruh tubuh. Masih banyak tradisi yang berlaku secara turun-temurun sejak masa lalu. Salah satunya tradisi yang masih dilakukan masyarakat Melayu di Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, adalah tradisi likuran atau 7 likur. Tradisi 7 likur adalah tradisi yang dilakukan sejak masa lalu secara turun-temurun oleh masyarakat Melayu dengan melakukan penyalaan lampu dan penerangan tradisional yang ditempatkan di sekitar masjid, di berbagai penjuru jalan, halaman rumah, dan teras-teras rumah penduduk. Puncak tradisi ini berada pada malam 27 Ramadan yang dikenal dengan istilah malam 7 likur. Pada malam puncak pelaksanaan malam 7 likur, pada masa lalu pelaksanaannya dilengkapi dengan berbagai kegiatan oleh masyarakat, yaitu saling mengunjungi ke rumah-rumah penduduk. Hal ini dilakukan bergiliran dari satu rumah ke rumah lainnya selama malam 27 Ramadan tersebut. Dengan demikian, pemasangan pelita atau lampu colok dahulunya berfungsi sebagai alat penerang jalan bagi orang-orang Melayu yang memang ketika itu belum ada listrik, sekaligus sebagai penyemangat mereka untuk melaksanakan ibadah pada 10 malam terakhir Ramadan. Nah, informasi apa yang dapat kita temukan dalam teks tradisi 7 likur? Iya, bahwa zaman dahulu fungsi dari orang beramai-ramai ketika menyalakan lampu di malam Ramadan yaitu untuk penerangan jalan. Namun saat ini tradisi itu masih dilaksanakan dan menjadi puncak malam dari
Ramadan. Cahaya yang kita rasakan setiap hari dapat kita manfaatkan menjadi kompor tenaga surya. Kompor tenaga surya merupakan perangkat masak yang memakai cahaya sinar matahari sebagai sumber energi. Kompor tenaga surya tidak memakai bahan bakar gas atau minyak tanah, sehingga biaya dalam penggunaannya sangat rendah. Dengan menggunakan kompor tenaga surya, kita secara tidak langsung ikut mengurangi penggundulan hutan yang disebabkan oleh penggunaan kayu sebagai bahan bakar untuk keperluan memasak. Kompor tenaga surya bisa digunakan di luar rumah, terutama dalam situasi ketika kebutuhan hidup bahan bakar berkurang. Pada prinsipnya, semua jenis kompor tenaga surya mempunyai cara kerja tidak jauh berbeda, yaitu memusatkan cahaya matahari yang jatuh ke aluminium atau kaca. Tujuannya agar energi lebih konsentrasi dan berpotensi menghasilkan panas yang cukup untuk kita memasak. Yang kedua, mengubah cahaya. Bagian dalam surya atau tempat pancinya itu digunakan dari bahan apapun asal berwarna hitam, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengubahan cahaya menjadi panas. Panci berwarna hitam dapat menyerap hampir semua cahaya yang masuk dan mengubahnya menjadi panas. Semakin baik kemampuan panci menerima dan menghantarkan panas, maka semakin cepat kompor menjadi panas. Yang ketiga, yaitu memerangkap panas. Upaya mengisolasi udara di dalam kompor dari udara di luar akan menjadi penting. Penggunaan bahan yang keras dan kering seperti kantong plastik atau tutup panci berbahan kaca memungkinkan cahaya untuk masuk ke dalam panci, sehingga kompor tenaga surya akan cepat panas. Pada saat melakukan percobaan tentang kompor tenaga surya, kita menggunakan alat-alat yang beragam bentuk. Contoh salah satunya ialah kotak atau persegi. Nah, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus, sehingga banyak terjadi dengan menghubungkan beberapa titik satu sama lain yang tidak terletak pada satu garis lurus dan memiliki paling sedikit 3 ruas garis. Sedangkan bentuk segi banyak adalah bangun tertutup yang tidak hanya terdiri atas garis saja, melainkan dibentuk juga oleh kurva lengkung. Jumlah ruas garis serta model yang dimiliki oleh sebuah bangun merupakan salah satu sifat bangun datar tersebut. Jadi, sifat suatu bangun datar ditentukan oleh jumlah ruas garis, model garis, besar dan besar sudut. Nah, berikut contoh bukan segi banyak. Kemudian, contoh segi banyak. Menurut bentuknya, segi banyak dibedakan menjadi 2, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan ialah segi banyak yang semua sisi memiliki ukuran panjang yang sama dan semua besar sudutnya sama. Contohnya, segitiga, persegi, segi 5, segi 6, segi 7, dan lainnya. Jadi, kesimpulannya, cahaya membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di tempat yang terang kita dapat melihat benda-benda dengan jelas. Dan sebaliknya, jika kita di tempat yang gelap, kita tidak dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita.
Matahari yang menjadi sumber cahaya terbesar di bumi itu memberikan manfaat, yaitu kompor tenaga surya sebagai teknologi untuk memasak yang tidak memerlukan bahan bakar gas, minyak, atau kayu. Nah, jadi ketika kita membuat kompor tenaga surya, kita memerlukan bahan-bahan yang beragam. Keberagaman bahan tersebut membuat kita sadar bahwa ada banyak sekali bentuk bahan. Salah satu contohnya yaitu kotak yang memiliki berapa? Iya, 4 ruas dan kaki sudut. Nah, bagaimana perasaannya selama pembelajaran? Semoga pembelajaran hari ini bisa membuat kita sadar bahwa pemanfaatan cahaya ada banyak sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, jangan lupa mempelajari materi besok. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Selalu jaga kesehatan.